Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengantar ilmu fikih. Di sesi ini kita akan mendiskusikan tentang mazhab fikih paling populer, yang paling tua di antara 4 mazhab fikih populer di dunia Islam Sunni, yaitu mazhab Hanafi. Kita juga akan mendiskusikan ya tentang tokoh dan sedikit metodologi ijtihadnya. Ini adalah topik yang akan kita bahas, teman-teman. Sebelumnya kita coba lihat peta mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi di sini ya tersebar cukup luas, yaitu di kawasan seperti di Mesir ya paling barat, kemudian di Turki, di Rusia ya atau daerah-daerah pecahan Rusia, di Asia Tengah ya, kemudian di Afghanistan ya, Asia Selatan, India, Pakistan, kemudian Bangladesh. Ini umumnya menganut mazhab Hanafi. Nah, bagaimana mazhab Hanafi ini bisa menyebar ke kawasan yang cukup luas ya, ada di benua Asia, Afrika, dan Eropa bahkan. Ini tidak bisa dilepaskan pertama karena ya hubungan dekat mazhab Hanafi dengan para penguasa Muslim sejak masa yang cukup lama. Bisa dikatakan mazhab Hanafi ini telah menjadi mitra para penguasa Muslim sejak era Abbasiyah ya. Abbasiyah. Misalnya Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini adalah murid langsung dari Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Ya, Imam Abu Yusuf ini pernah menjadi hakim agung ya, Qadil Qudot bahasanya itu, hakimnya para hakim pada era Harun ar-Rasyid. Khalifah kesultanan ya, kekhalifahan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah yang cukup fenomenal. Jadi kalau Daulah Abbasiyah itu dimulai dari tahun 130 Hijriah ya teman-teman, sampai ya bahkan sampai pada tahun berapa 600-an Hijriah. 600-an Hijriah ini cukup lama, ada sekitar 5 atau 6 abad ya, 600 tahun era Abbasiyah. Bisa dibayangkan bagaimana mazhab Hanafi ini cukup dikenal ya, cukup dekat dengan para penguasa. Ya sekalipun pasang surut ya, penguasa Abbasiyah ini tidak selalu dekat dengan ulama-ulama mazhab Hanafi. Terkadang juga ada era di mana mereka dekat dengan mazhab Syafi'i, ada juga mazhab Hambali ya. Tapi ini menjadi contoh bagaimana atau faktor mengapa mazhab Hanafi ini bisa menyebar luas sekali ya. Karena pada umumnya ya daerah-daerah ini tadinya adalah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, pada abad ke-14 ya, 15 atau dimulai dari abad 12 Hijriah Masehi, muncul satu dinasti yang cukup kuat juga, kekuasaannya cukup luas juga, yaitu Utsmaniyah. Utsmaniyah ini berkuasa cukup lama juga, dari tahun abad 15 sampai abad 20 Masehi ya. Kekuasaannya membentang dari Anatolia, Turki hari ini, Balkan yaitu Eropa Timur ya, kemudian Afrika Utara hingga anak benua India. Ini kekuasaan cukup luas sekali. Nah, dari sana mazhab Hanafi ini menyebar dari ke Balkan ya, Albania seperti itu yang mayoritas Muslim ya, kemudian Rusia, Asia Tengah, dan Cina. Di Cina ini ternyata juga pada umumnya Muslimnya menganut mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi secara demografi, teman-teman.
Pendirinya yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau wafat tahun 150 Hijriyah. Lahir tahun 80 Hijriyah. Jadi masih mungkin ketemu dengan sebagian sahabat ya. Kemudian nama lengkapnya adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban. Jadi keturunan Persia beliau. Lahir di kota Kufah. Belajar kepada sejumlah ulama di Kufah dan Hijaz. Uniknya dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa, beliau pernah ditawari jadi hakim negara gitu ya pada era Al-Mansur, tetapi menolak ya. Nah, pada akhirnya Imam Abu Hanifah ini dicurigai yang aneh-aneh, dianggap diindikasi punya hubungan dengan kelompok oposisi ya. Akhirnya dicurigai lah intinya. Nah, situasinya berubah ketika muridnya Imam Abu Yusuf ini menjadi hakim agung pada era Harun ar-Rasyid. Nah, bahkan saking saking tragisnya Imam Abu Hanifah ini ditangkap, dipenjara, dan bahkan meninggal di dalam penjara pada tahun 150 Hijriah. Tetapi muridnya setelah itu justru malah dekat sekali dengan penguasa ya, dengan pemerintah saat itu. Nah, ini adalah potret makam Imam Abu Hanifah dan masjid yang dibangun di dekat makam Imam Abu Hanifah. Ada banyak sekali peziarah ya ke makam beliau. Masjid ini ya untuk mengenang ya, namanya Masjid Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah yang membuat mazhab ini besar ya, adalah Imam Abu Yusuf, bernama asli Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansori ya. Kalau dilihat Al-Ansori berarti dia keturunan suku Ansor ya, artinya orang Arab Madinah. Beliau tinggal di Kufah, kemudian tinggal di Baghdad, pindah ke Baghdad ketika diangkat menjadi hakim agung. Ada beberapa karyanya ya, yang cukup fenomenal, yang memberikan legitimasi ya, bahkan kepada praktik kebijakan penguasa. Kitab Al-Kharraj ini tentang pajak, ada Kitabul Athar ya, kemudian Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila, kemudian Kitab Burad ala Siyar Al-Auza'i. Ini kitab-kitab polemis dua ini ya, dengan tokoh intelektual lain pada zamannya. Kedekatan dengan penguasa Abbasiyah membuat mazhab Hanafi dapat menyebar ke berbagai kawasan dunia Islam. Ini yang salah satu faktor sukses ya, bagaimana mazhab Hanafi ini pada akhirnya dapat menyebar ke dunia Islam, dibantu oleh penguasa gitu ya. Murid lainnya Imam Abu Hanifah adalah bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini tokoh kedua yang tidak kalah pentingnya yang mengembangkan mazhab Hanafi. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini lahir tahun 131 Hijriyah, wafat tahun 189 Hijriyah. Lahir di Wasit. Wasit ini salah satu kota di Irak ya. Lalu wafat di Khurasan. Khurasan hari ini ikutnya Iran ya. Beliau pernah belajar kepada Abu Hanifah hanya 2 tahun sih. Tetapi yang paling lama adalah dengan murid langsung Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, dan Imam Malik bin Anas. Unik juga Imam Muhammad bin Hasan ini. Jadi beliau selain murid atau pengagum pengikut setia Imam Abu Hanifah ya, bahkan pengembang fikih Hanafi, tetapi beliau juga berguru kepada Imam Malik ya, ahli hadis ya, ahlul hadis dari Madinah. Beliau datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik bin Anas, dan bahkan kitab Muwatta yang ada hari ini salah satunya adalah riwayat Imam bin Hasan Asy-Syaibani ya. Jadi ada 2 riwayat ya, periwayat terkemuka kitab Muwatta'nya Imam Malik. Yang pertama adalah Imam Al-Laitsi yang berpusat di Mesir kemudian Afrika ya. Lalu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani
riwayat keduanya. Ini unik sekali. Apa namanya, Imam Muhammad bin Hasan ini juga pernah diangkat menjadi hakim di kota Rokoh, ya, Suriah Utara. Dan beliau juga pernah kemudian mengajar ilmu hukum di kota Baghdad. Salah satu muridnya yang terkemuka adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i ini murid yang cerdas, yang bahkan berani berpolemik dengan gurunya, ya. Beliau misalnya Imam Asy-Syafi'i ini menulis kitab Ar-Rad ala Muhammad bin Hasan. Jadi ini bentuk penilaian kritis Imam Syafi'i terhadap gurunya sendiri, gitu. Pandangan-pandangan hukum fikihnya, teori-teori hukum fikihnya gurunya. Nah, ini yang membesarkan juga mazhab Syafi'i di kemudian hari, ya. Nah, di antara karya-karya Imam Muhammad bin Hasan adalah Al-Mabsut, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, Asyar Al-Kabir, Al-Asyar As-Saghir, kemudian Az-Ziyadat. Ini adalah kitab-kitab induk, ya, paling awal dalam mazhab Hanafi. Secara khusus atau secara umum, sumber hukum fikih dalam mazhab Hanafi ini yang paling utama adalah 4, ya. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini umum, ya. Tetapi ada penekanan yang lebih penting, yaitu kalau Imam Abu Hanifah ini lebih menekankan penggunaan qiyas dibanding hadis, ya, karena konteks sosiologisnya kota Kufah ini dikenal sebagai tempat yang memiliki perawi hadis yang sulit dipercaya, gitu, ya, sulit dipercaya. Sehingga orang harus lebih menggunakan logika dibanding percaya pada riwayat. Nah, seperti itu. Tetapi digunakan juga, ya, digunakan juga dalam mazhab Hanafi. Hadis ini, ya. Ada 2 sumber hukum yang paling banyak digunakan, ya, di dalam mazhab Hanafi. Yang pertama adalah uraf atau tradisi. Yang kedua adalah istihsan. Nah, konsep uraf ini, ya, membuat mazhab Hanafi mudah beradaptasi dengan budaya lokal. Ya, karena itu tidak heran kalau mazhab Hanafi ini yang bisa menyebar, diterima, ya, di berbagai kawasan. Tadi kita melihat ada di Afrika Utara, kemudian ada di Eropa Timur, ya, di Rusia, Balkan, di Turki, Asia Tengah, dan Asia Selatan, dan Cina. Nah, ini kenapa kok bisa diterima sedemikian itu, ya, selain tadi itu soal dukungan penguasa, juga soal fleksibilitas mazhab Hanafi ini, yaitu yang dia mengadaptasi budaya lokal sebagai sumber hukum. Karenanya tidak heran, ya, mazhab Hanafi ini menjadi mazhab dengan pengikut terbanyak dan terluas hingga hari ini. Nah, yang kedua adalah istihsan. Ini menjadi titik poin isu yang diperdebatkan, yang terutama menjadi isu yang paling seru, ya, ketika dalam perdebatan dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan kritik yang tajam, ya, dalam penggunaan istihsan sebagai sumber hukum. Ada pernyataan Imam Syafi'i yang sangat terkenal, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa menggunakan istihsan, berarti dia membuat syariat baru. Wah, ini bentuk kritik dari Imam Syafi'i. Tapi itu kita lepaskan dulu. Ini kita tambah wawasan dulu. Oke, ini adalah contoh, ya, dari kitab-kitab mazhab Syafi'i, teman-teman. Mazhab Hanafi maksud saya. Ya, di sana misalnya ada Kitabul Athar. Ini karya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Ini kitab paling tua, ya, dalam mazhab Hanafi. Ada juga Al-Fatawa Al-Hindiyah, kumpulan fatwa ulama-ulama India yang bermazhab Hanafi. Ya, ini menjadi kayak ensiklopedia fatwa, gitu, ya.
Ada juga Tobaqatul Hanafiyah, ini kitab biografi ulama mazhab Hanafi. Ada Al-Khulaso Al-Bahiyah fi Mazhabil Hanafiyah, ini ditulis juga oleh ulama mazhab Hanafi. Oke, baik teman-teman, itu adalah pengantar ya, yang semoga materi ini bisa memperkaya, memperdalam wawasan kita ya tentang mazhab Hanafi, tokoh-tokoh ya, dan metodologi ijtihadnya atau sumber hukum dalam fikihnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.